Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalia dengan nomor NPM 102230009 dengan kelas C123 mata pelajaran Anggaran Perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung adalah rencana terperinci mengenai biaya upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi selama periode tertentu. Anggaran ini membantu perusahaan memperkirakan biaya produksi, mengendalikan pengeluaran, dan memastikan ketersediaan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi target produksi. Nah, manfaat tenaga kerja langsung yang pertama itu adalah memanfaatkan tenaga kerja yang lebih efisien. Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi atau disebut dengan HPP lebih cepat. Yang ketiga, sebagai alat bantu monitoring. Nah, selanjutnya ada kenapa sih pentingnya anggaran tenaga kerja langsung ini? Yaitu adalah perencanaan produksi membantu menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi. Pengendalian biayaan memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengendalikan biaya tenaga kerja langsung sehingga menghindari pemborosan. Nah, penentuan harga pokok produksi menjadi dasar perhitungan harga pokok produksi yang penting untuk penetapan harga jual yang tepat. Nah, tujuan dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, itu ada menentukan kebutuhan tenaga kerja langsung sesuai dengan volume produksi. Yang kedua, mengestimasikan total biaya gaji dan upah yang akan dibayarkan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk menyusun anggaran kas, anggaran biaya, dan laporan lapar rugi. Selanjutnya adalah membantu pengendalian biaya tenaga kerja dan efisiensi penggunaan SDM. Nah, evaluasi kinerja. Yang pertama, perkiraan jam kerja. Berdasarkan rencana produksi, perusahaan memperkirakan berapa jam kerja yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung untuk setiap jenis produksi atau layanan. Yang kedua, tarif upah. Tarif upah, perusahaan menetapkan tarif upah per jam setiap jenis tenaga kerja. Yang ketiga, ada anggaran biaya. Anggaran biaya adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah dihitung dengan mengalihkan perkiraan jam kerja dengan tarif upah, lalu dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi. Yang keempat, penyajian anggaran. Anggaran ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang mencakup informasi seperti jenis produk, bagian produksi, jumlah jam kerja yang dibutuhkan, tarif upah, dan total biaya. Nah, komponen dari anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama itu ada jumlah produksi yang akan diproduksi. Kedua, waktu kerja standar per unit, jam kerja per unit produk. Yang ketiga, tarif upah per jam dan total jam kerja yang dibutuhkan. Lalu ada contoh soal. Di sini saya membuat contoh soal mengenai tentang PT Cahaya Terang memiliki rencana produksi barang jadi tahun 2025 sebagai berikut. Nah, untuk bulannya ada Januari, Februari, Maret, April, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk di Januari, produksi per unitnya itu ada 4.000. Di bulan Februari ada 5.000 unit, Maret 6.000 unit, April 7.000 unit, triwulan 1 15.000, triwulan 2 20.000, triwulan 3 12.000, dan triwulan 4 ada 10.000. Untuk rencana jam kerjanya dan tingkat upah ratanya itu adalah tenaga kerja langsungnya. Untuk TKL 1-nya itu 2 jam per unit, untuk TKL 2-nya 3 jam per unit, dan untuk tarifnya 900 per jam. Tarif per jamnya yang TKL 2 itu 1.100 per jamnya. Nah, yang ditanyakan itu adalah pertama, susun anggaran pemakaian jam kerja untuk tahun anggaran 2025. Yang kedua, susun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran 2025. Untuk jawabannya, yang pertama, itu adalah anggaran pemakaian jam kerja di PT Cahaya Terang 2025. Keterangannya yaitu adalah di bulan Januari produksinya Januari sampai triwulan 4 itu produksi di 4.000,
Januarinya, Februarinya 5.000 dan Maretnya 6.000, Aprilnya 7.000, triwulan 1-nya 15.000, triwulan 2-nya 20.000, triwulan 3-nya 12.000, dan triwulan 4-nya 10.000. Total 79.000 di bagian produksi. Nah, untuk jam kerjanya itu ada 2 jam. 2 jam. Lalu di bulan Januari bagian produksi dikalikan jam kerja. Jadi 4.000 dikalikan 2 jam, yaitu total jam kerja yang pertama 8.000. Dari Februari hingga triwulan 4 itu dikalikan 2 jam. Jadi kayak 5.000 dikali 2, 10.000, 6.000 kali 2, 12.000. Nah, kayak gitu. Itu untuk TKL 1. Nah, untuk TKL 2-nya itu sama aja, cuman kita kalikan ke yang 3 jam. Yang pertama itu adalah untuk produksinya di 4.000 di awal itu. Nah, untuk dikalikannya 4.000 dikali 3 sama dengan 12.000. Dan selanjutnya dari Februari sampai triwulan 4 itu sama aja. Kayak Februari 5.000 dikali 3 15.000, 6.000 kali 3 18.000, 7.000 kali 3 21.000, 15 kali 3 45.000, 20.000 kali 3 60.000, lalu 12.000 kali 3 36.000, 10.000 kali 3 30.000. Untuk total TKL 2-nya itu 171.000. Dan sekarang kita total per jamnya, yaitu adalah 8.000 dikali 12.000. Untuk bulan untuk bulan Januari itu 20.000. Untuk bulan Februari 20.000 kali 15.000 yaitu 25.000. Untuk bulan Maret di 12.000 dikali 18.000 itu 30.000. Untuk bulan April bulan April 14.000 dikali 21.000 itu 35.000. Untuk triwulan 1 30.000 dikali 45.000 itu 75.000. Untuk triwulan 2 40.000 dikali 60.000 itu 100.000. Untuk triwulan 3-nya 24.000 dikali 36.000 itu 60.000. Untuk triwulan 4-nya 20.000 dikali 30.000 50.000. Jadi total jam kerjanya itu adalah 285.000. Itu nomor 1. Nah, sekarang untuk nomor 2-nya itu adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung PT Cahaya Terang tahun 2025. Di sini kita ada keterangan pemakaian tarif upah biaya tenaga kerja langsung, lalu yang TKL 2-nya pemakaian tarif upah biaya tenaga kerja langsung 2 dan total biaya. Nah, di bulan Januari itu tadi ada 8.000 sampai triwulan 4 itu ada sampai 20.000. Nah, untuk totalnya 158.000. Nah, dikalikan 900 untuk tarif upahnya. Jadi 8.000 dikali 900 yaitu TKL 1-nya 7.200. 10.000 dikali 900 9 juta. Lalu 12.000 dikali 900 10.800.000. Itu saya salah ini ya, salah titiknya, typo. Lalu 14.000 kali 900 itu 12.600.000, 30.000 dikali 900 27 juta, lalu 40.000 dikali 900 36 juta, 24 juta dikali 900 21.600.000, 20.000 dikali 900 18 juta. Jadi untuk total TKL satunya itu 102 juta 600. Nah, untuk pemakaian di TKL yang kedua yaitu 12.000 dikali 1.100 sama dengan totalnya 13.200. 15.000 dikali 1.200 16.500. 18.000 dikali 19.800. Dikali 1.900 1.100 itu totalnya 19.800. Untuk 21.000 dikali 1.100 yaitu 23.100. Semua dari Januari sampai triwulan 4 itu dikali 1.200 untuk tarif upahnya. Untuk total TKL 2-nya yaitu adalah 188.100.000. Nah, untuk total biayanya, untuk total biaya di bulan Januari sampai dengan triwulan 4 itu adalah 290.700.000. Nah, itu dari mana? Nah, itu ditotalin dari total semuanya dari bulan Januari sampai triwulan 4. Dan untuk hasilnya yang pertama itu ada Januari 7.200.000 ditambah 13.200.000 itu totalnya 20.400.000. Nah, untuk total biayanya itu. Jadi TKL 1 ditambah TKL 2 dan hasilnya itu. Lalu di bawahnya langsung dijumlahin. Sekian dari saya. Terima kasih.